Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi Adaptive Neural Fusion Inference System atau ANFIS untuk memprediksi cuaca. Selanjutnya, di sini terdapat sebuah masalah. Untuk mengetahui cuaca di Tanjung Pinang dapat dilakukan dengan cara prediksi berdasarkan data-data yang telah lalu dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dapat digunakan untuk memprediksi keadaan cuaca masa depan. Agar menemukan data yang dibutuhkan, diperlukan metode yang tepat berdasarkan data yang telah lalu. Salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk memprediksi ialah Adaptive Neural Fusion Inference System atau ANFIS. ANFIS merupakan metode yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk mengimplementasikan sistem inferensi fusi. Keunggulan sistem inferensi fusi adalah dapat menerjemahkan pengetahuan dari pakar dalam bentuk aturan-aturan. Namun, biasanya dibutuhkan waktu yang lama untuk menetapkan fungsi keanggotaannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan teknik pembelajaran dari jaringan saraf tiruan untuk mengotomatisasi proses tersebut sehingga dapat mengurangi waktu pencarian. Hal tersebut menyebabkan metode ANFIS sangat baik diterapkan dalam berbagai bidang. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kuncahyo DKK tahun 2012 mengenai penerapan metode Adaptive Neural Fusion Inference System untuk memprediksi nilai post-test mahasiswa pada teknik. Pada penelitiannya, digunakan metode Adaptive Neural Fusion Inference System untuk memprediksi nilai post-test mahasiswa pada jurusan Teknik Informatika ITS dalam 2 tahap. Berdasarkan uji coba ANFIS, menghasilkan rata-rata error sebesar 0,01 dan rem sebesar 0,01 dengan 200 epoch. Pada eksperimen ini, dicoba beberapa epoch dan performa yang terbaik dicapai pada epoch 200. Didasari beberapa permasalahan di atas, maka penulis mencoba untuk membuat suatu sistem untuk memprediksi cuaca di Tanjung Pinang dengan judul Implementasi Adaptive Neural Fusion Inference System atau ANFIS untuk memprediksi cuaca. Prediksi cuaca ini dilakukan metode ANFIS yang mempengaruhi kondisi cuaca yaitu suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Output yang dihasilkan berupa prediksi cuaca panas, mendung, atau hujan. Bahan dan metode. Lokasi dan fokus penelitian dalam mengimplementasikan metode ANFIS adalah di BMKG Tanjung Pinang. Fokus penelitian pada aplikasi ini yaitu dengan mengimplementasikan metode ANFIS untuk memprediksi cuaca di wilayah Tanjung Pinang. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data suhu, tekanan udara, kelembapan udara, dan kecepatan angin pada Januari 2014 sampai Desember 2015 yang diperoleh dari BMKG di Kota Tanjung Pinang. Dalam penelitian ini, metode ANFIS digunakan untuk mencari rata-rata hasil prediksi cuaca dan mencari nilai error terkecil. Adapun langkah-langkah dalam melakukan prediksi cuaca menggunakan metode ANFIS sebagai berikut. Yang pertama itu normalisasi data. Yang kedua, mengelompokkan data dan mencari titik pusat. Yang ketiga, mencari nilai min dan standar deviasi. Yang keempat, menghitung nilai tiap lapisan dari lapisan 1 sampai lapisan 5 dengan metode ANFIS, menghitung nilai error menggunakan rem. Yang kelima, menghitung mundur untuk mencari error tiap lapisan dari lapisan 5 sampai lapisan 1. Yang keenam, menghitung nilai error dengan rem. Selanjutnya itu ada hasil.
Pada sistem prediksi cuaca di Tanjung Pinang, digunakan 730 data dari Januari 2014 sampai Desember 2015. Jumlah data atau data terlampir pada lampiran 6 dengan data training 70% dan data testing 30%. Untuk memperoleh hasil prediksi yang optimal, dilakukan pelatihan menggunakan nilai learning rate dengan nilai acak pada rentang nilai 0 sampai 1. Kemudian, di setiap akhir iterasi dihitung REMS. REMS yang semakin kecil menunjukkan bahwa aplikasi mampu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Data yang akan diperoleh untuk pelatihan pengujian prediksi cuaca ditunjukkan pada tabel 1. Anda bisa lihat pada tampilan tersebut. Pada proses pelatihan, data yang telah ditentukan sebelumnya akan menggunakan 3 iterasi untuk melakukan pembelajaran terhadap parameter premis dengan menggunakan nilai learning rate 0,1, 0,2, 0,5, dan 0,8. Kemudian, hasil dari pelatihan akan digunakan untuk proses pengujian. Di sini tampil hasil pelatihan. Berdasarkan hasil pelatihan pada tabel ini, diketahui bahwa rata-rata nilai REMS untuk semua nilai learning rate yang diujikan cukup bagus, yaitu di bawah 1. Anda bisa lihat pada tampilan ini. Dari nilai tersebut, REMS terkecil diperoleh pada hasil pengujian dengan learning rate 0,1, yaitu sebesar 0,50503. Sedangkan pada saat menggunakan learning rate 0,2 didapat REMS sebesar 0,51593. Learning rate 0,5 didapat REMS sebesar 0,52362. Dan pada learning rate 0,8 didapat REMS sebesar 0,52621. di mana nilai parameter premis pada data tersebut akan digunakan untuk melakukan pengujian tersebut. Di sini Anda bisa lihat hasil pelatihan. Di sini ada hasil pelatihan berupa grafik. Selanjutnya itu di sini merupakan hasil pengujian dengan menggunakan parameter premis yang baru, yang dimana hasil pengujian yang diketahui rata-rata nilai REMS pengujian terkecil dengan learning rate 0,1 yaitu sebesar 0,4005. Sedangkan pada saat menggunakan learning rate 0,2 mendapat REMS sebesar 0,4663 dan menggunakan learning rate 0,5 didapat REMS sebesar 0,4937 dan menggunakan learning rate 0,8 didapat REMS sebesar 0,5151. Dengan menggunakan learning rate yang berbeda yang telah dilakukan pelatihan dan pengujian akan dibandingkan untuk memenuhi hasil prediksi yang optimum. Prediksi cuaca diambil dari hasil pengujian yang memberikan hasil kesalahan terkecil yang diukur menggunakan REMS. Selanjutnya di sini terdapat grafik perbandingan prediksi pada pelatihan dan pengujian. Dari gambar ini kita dapat melihat REMS terkecil pada data latih diperoleh dari dataset learning rate 0,1 yaitu
0,50503 dengan range yang dihasilkan pada data uji adalah 0,4005. Dari ketiga learning rate tersebut, range terkecil pada data uji diperoleh pada learning rate 0,1 dengan nilai 0,4005. Sehingga nilai prediksi menggunakan ANFIS terbaik yang memberikan hasil prediksi dengan range terkecil adalah dengan menggunakan learning rate 0,1 dengan range pengujian 0,4005. Selanjutnya di sini terdapat kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa ANFIS dapat memberikan hasil yang cukup baik dalam memprediksi cuaca di Tanjung Pinang. Dari hasil pengujian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa ANFIS dengan learning rate 0,1 memberikan kesalahan pengujian terkecil yang diukur range sebesar 0,4005. Itulah tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.